Oke teman-teman ya, di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengatasi HP Oppo A5 2020 yang kendalanya itu lupa PIN atau pola. Sekaligus kita buatkan tutorial untuk cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A5 2020 ya. Disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, let's go. Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A5 2020 ya teman-teman ya. Seperti inilah tampilan belakang dari HP Oppo A5 2020. Jadi kendalanya HP ini lupa PIN atau pola ya, atau kunci layar teman-teman ya. Di sini sebelumnya sudah kita coba beberapa kali, namun tetap saja salah ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya. Di sini kita coba dulu ya, siapa tahu kebuka gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, ponsel terkunci ya. Coba lagi dalam beberapa detik ya. Oke, di sini kita akan membahasnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya ya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham. Langsung saja di sini HP-nya akan kita matikan dulu ya. Oke, ini tombolnya agak susah ya. Kita matikan dulu. Setelah HP benar-benar mati, selanjutnya di sini kita akan melakukan penekanan tombol kombinasi teman-teman ya. Di sini kita tekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan. Setelah muncul logo Oppo, nanti kita lepaskan tombol power, namun tetap kita tahan pada tombol volume bawahnya. Jadi mencetnya harus bareng ya teman-teman ya. Setelah keluar logo Oppo, kita lepaskan tombol power dan kita lepas tombol volume bawahnya ya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini sudah kita tekan ya. Setelah muncul logo Oppo, kita lepaskan tombol power dan tetap kita tahan pada tombol volume bawahnya. Selanjutnya kita tunggu hingga masuk ke tampilan pemilihan bahasa atau tulisan Cina ya teman-teman ya. Kita tunggu hingga ke tampilan select language atau pemilihan bahasa. Nah, ini bisa kita lihat ya. Setelah di tampilan ini langsung saja kita pilih yang Inggris yang paling atas. Selanjutnya di tampilan recovery ini ada beberapa pilihan ya. Kalau yang di atas ini install form storage ini untuk ngeflash via memori, yang di bawahnya ini untuk update via online ya. Selanjutnya karena di sini lupa kunci layar, jadi kita pilih web data. Lalu di sini ada dua pilihan, kita pilih saja format data. Selanjutnya di sini kita masukkan kode yang tampil di HP kita 4999, langsung saja kita masukkan. Tentunya setiap HP beda-beda ya, kalian masukkan saja kode yang tampil, lalu kita pilih format, maka di sini HP akan langsung proses swapping data ya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Untuk di proses ini biasanya tidak lama ya, yang lama itu saat proses loadingnya teman-teman ya. Oke, kita tunggu ya, masih proses swapping. Kita tunggu beberapa saat lagi ya. Oke, nah ini sudah selesai, lalu kita pilih oke ya. Maka di sini HP akan reboot ya tentunya. Untuk proses rebootnya lumayan lama, jadi pastikan baterai kita jangan sampai drop ya. Kita tunggu saja ya hingga proses bootingnya selesai, atau bisa kita percepat sedikit ya teman-teman ya, biar tidak kelamaan ya. Oke, setelah kita percepat, akhirnya kita sudah dibawa ke tampilan select language seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ya kita pilih saja ya. Untuk bahasanya kita pilih Indonesia, dan untuk wilayahnya juga kita pilih Indonesia ya. Oke, kita setup dulu seperti biasa ya. HP setelah di reset, kita setup dulu. Untuk wilayahnya juga kita pilih Indonesia, lalu kita pilih next. Oke, kita next saja dulu, nanti langsung kita sambungkan ke jaringan wifi teman-teman ya. Untuk memastikan ya apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya setelah di reset ya. Oke, kita sambungkan dulu ke jaringan wifi. Kita masukkan dulu untuk password dari wifi nya. Kita tunggu hingga tersambung dengan wifi ya. Oke, kita tunggu saja sebentar, masih proses terhubung, lalu kita pilih next ya. Setelah terhubung, oke, kita next saja terus. Kita tunggu, masih memeriksa update. Bisa kita lihat ya, di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok ya. Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya. Untuk memastikan kita tunggu saja sebentar ya, masih memeriksa update. Oke, di sini biasanya juga memang agak lumayan lama ya, membutuhkan sinyal internet yang stabil ya teman-teman ya. Kita tunggu ya, masih proses memeriksa update. Oke, kita tunggu sebentar ya, mungkin ya sekitar 1 hingga 3 menit ya di proses ini, atau bisa kita percepat sedikit ya teman-teman ya, biar tidak kelamaan.
Oke, setelah kita percepat, akhirnya kita sudah berada di tampilan verifikasi akun nih teman-teman ya. Bisa kita lihat ya di sini ya, verifikasi akun ya. Perangkat ini telah di-reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini teman. Sebenarnya jika kita tahu email dan passwordnya tinggal kita loginan saja ya. Namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman ya. Saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Metode ini nanti bisa kita terapkan untuk di HP Oppo A15 ya, A16, A17, 18 dan lain sebagainya dengan tingkat patch keamanan terbaru sekalipun ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ya. Sebelumnya kan di sini sudah kita sambungan ke jaringan wifi ya. Jadi di tampilan ini langsung saja kita putuskan dulu untuk jaringan wifi-nya ya. Langsung saja kita pilih kembali terus hingga ke tampilan hubungan dengan wifi teman-teman. Oke, bisa kita lihat ya di pojok kiri atas masih ada ikon gambar gembok ya. Ini menandakan kalau HP ini masih terkunci akun Google ya. Oke, langsung saja kita pilih ya untuk jaringan wifi yang terhubung. Di sini akan kita putuskan dulu ya teman-teman ya. Kalau yang metode lama kan kita share artikel ya, atau kita bagikan ya. Namun di sini metode ini langsung saja kita putuskan atau kita hapus untuk jaringan wifi yang terhubung. Selanjutnya setelah jaringan wifi yang terhubung kita putuskan, di sini kita membutuhkan satu HP pembantu ya teman-teman ya. HP apa aja bisa, yang penting hotspotnya bisa aktif atau ada kuotanya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini langsung saja kita buka ya untuk setelan hotspotnya. Kita cek untuk apanya, password dari hotspot HP pembantu ya. Kita buka dulu untuk hotspotnya, kita cek passwordnya. Nah ini kebetulan untuk passwordnya V8 kali ya. Langsung saja di sini kita hubungkan ya untuk HP targetnya atau HP Oppo A5 2020, kita sambungkan ke jaringan Vivo ini ya. Oke, langsung saja kita sambungkan. Kebetulan di sini Vivo V50. Kita masukkan password dari hotspotnya, lalu kita pilih ikuti atau kita sambungkan ya. Kita masukkan dulu passwordnya ya, kita cek. Oke, langsung saja kita sambungkan. Oke, jadi cara kerjanya di sini sangat mudah ya teman-teman. Ini kan sudah terhubung ya untuk hotspotnya. Kita cuma membutuhkan kita matikan hotspotnya, lalu kita ketuk-ketuk pada tombol berikutnya di HP Oppo A5-nya atau di HP Oppo targetnya teman-teman ya. Oke, di sini sudah terhubung ya untuk hotspotnya. Jadi cara kerjanya sangat mudah ya teman-teman ya. Kita matikan hotspot, lalu segera kita ketuk-ketuk tombol berikutnya di HP Oppo A5-nya teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Jika gagal kita bisa ulangi terus hingga berhasil. Nah ini hanya seperti ini saja. Bisa kita lihat jika sudah ada tampilan layanan Google, ini menandakan tugas dari HP pembantunya sudah selesai ya. Hanya seperti ini saja teman-teman ya. Jadi kita matikan hotspot lalu kita ketuk-ketuk pada tombol berikutnya di HP Oppo, maka akan ada tampilan layanan Google, lalu tinggal kita next saja. Oke, sangat mudah sekali, hanya seperti ini saja ya. Kebetulan di sini sekali coba langsung berhasil ya. Sudah ada tampilan selamat datang di ColorOS, lalu kita pilih memulai teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat ya, ini adalah penampilan awal dari HP Oppo A5 2020 setelah kita bypass FRP akun Google-nya teman-teman ya. Jika kalian gagal, kalian bisa ulangi terus hingga ada tampilan layanan Google ya teman-teman. Oke, kita cek, kita buka pengaturan. Selanjutnya kita cek tentang ponsel ya. Oke, apakah benar ini adalah HP Oppo A5 2020. Nah ini bisa kita lihat ya untuk nama perangkatnya atau teleponnya Oppo A5 2020 dengan versi Androidnya 10, dan untuk tingkat patch keamanannya 5 September 2022 ya. Sejak video ini kita upload, ini adalah tingkat patch keamanan terbaru ya dari HP Oppo A5 2020, karena ini HP lawas jadi tidak ada updatean lagi teman-teman. Oke, semoga saja video ini bisa bermanfaat ya. Jadi di sini juga sudah bisa masuk akun Google baru atau yang lama juga bisa teman-teman ya, karena sudah aman walaupun di reset. Di sini juga sudah aman ya teman-teman. Oke, kita tes. Kita sudah sambungkan ke jaringan WiFi, lalu kita buka Play Store ya. Kalau untuk versi Android 15, 16 itu kayaknya belum bisa ya. Bisa kebuka namun tidak bisa untuk memasukkan akun yang lama ya. Atau akun baru nggak bisa. Jadi harus memasukkan akun yang lama. Bisa kita lihat di sini sudah tidak ada lagi verifikasi akun Google. Di sini kita bisa buat akun baru atau masuk dengan akun Google yang lama ya teman-teman. Oke, gitu saja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya teman-teman. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Buat kalian yang mengalami kegagalan atau ingin bertanya seputar HP,
Monggo di follow ya untuk akun Facebook kita, namanya sama, Seni dan Teknologi ya. Kalian follow lalu kalian inbox ya teman-teman ya. Atau di TikTok juga sama, namanya Seni dan Teknologi ya. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.